jangan takut. Anda urus negara, saya urus olahraga. Anda urus Kabupaten Subang, saya urus olahraga. Akan kita ciptakan juara dunia akan lahir di Kabupaten Subang. Kabupaten Subang meraih 132 medali. Wow. Kalau misalkan untuk infrastruktur sendiri terkait dengan Forpop, bagaimana kesiapan Kabupaten Subang begitu? Saya dengar Kang ARD juga kemarin kan sempat dengar mendaftar menjadi calon bupati ya dari Partai Nasdem. Ini kira-kira benar ya rumor itu ya? Aduh. Saya jadi bingung kalau bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wargi kota subang.com. Bertemu kembali bersama saya MC Ardi Winata. Ya, seperti yang kita tahu, tahun 2022 Subang akan menjadi tuan rumah Porprov ataupun juga Pekan Olahraga Provinsi, di mana tentunya Subang ini merupakan salah satu kabupaten yang punya potensi medali yang sangat besar tentunya untuk diulang. Dan kebetulan sekarang saya sudah berada di kantor KONI Kabupaten Subang bersama juga dengan Ketua KONI Kang Asep Rohman Dimyati atau yang biasa dipanggil Kang ARD. Nah, tentunya kita akan berbincang lebih jauh tentang bagaimana potensi Subang tentunya olahraga ke depannya, dan yang paling penting adalah berbincang hal yang lain terkait dengan isu-isu terkini berkenaan dengan Kang ARD ini. Nah, Kang ARD, langsung aja mungkin berbicara mengenai soal KONI Kang, terutama olahraga Subang. Ini kira-kira persiapannya sejauh ini bagaimana begitu? Ya, persiapan KONI Kabupaten Subang beserta cabur, pelatih dan para atlet selamat di tahun 2019. Nah, kita sudah ketahui pada tahun 2022 akan ada Porprov. Dengan kondisi yang memang sangat singkat waktu, karena 2019 saya baru menjadi ketua KONI. 2 tahun ini 2020 sampai 2021 kita harus mengejar dari sisi ketertinggalan olahraga Kabupaten Subang. Alhamdulillah dengan rasa tanggung jawab dan kebersamaan pengurus KONI Kabupaten Subang, para cabur, para pelatih, para atlet membuahkan hasil di akhir tahun 2021 kemarin. Babak kualifikasi beberapa cabur sudah diselenggarakan dan sudah dilaksanakan, dan hasilnya sangat luar biasa. Kabupaten Subang meraih 132 medali. Wow. 132 medali dengan 83 emas dengan dari berbagai cabur, 40 perak, perunggu 10 ya, baik. Jadi di situ sudah menjadi alat ukur kami KONI Kabupaten Subang, tinggal meningkatkan yang dari perunggu dan perak bisa menjadi emas. Jadi emas begitu. Yang menjadi juara keempat, kelima harus bisa menjadi perak dan perunggu. Nah, ini yang kami lakukan. Nanti di bulan Maret akan KONI sudah membangun siasat dan strategi, yaitu memusatkan pelatihan semua para atlet dari cabur-cabur yang akan menjadi kontingen Kabupaten Subang di 2022 sekarang di bulan November. Siap. Nah, kalau misalkan untuk infrastruktur sendiri terkait dengan Forpop, bagaimana kesiapan Kabupaten Subang begitu, Pak? KONI Kabupaten Subang sudah melakukan beberapa kali pertemuan dengan pemerintah Kabupaten Subang terkait infrastruktur yang akan mendukung perhelatan nanti ke depan, Porprov ke depan, baik sebagai tuan rumah ataupun yang akan mengirimkan kontingen, karena ada 9 kabupaten yang akan menjadi tuan rumah dan Subang menjadi kabupaten yang kedua terbesar tuan rumah yang akan menyelenggarakan nanti di November. Siap. Kurang lebih hampir 17 cabur sementara yang ada di Kabupaten Subang, dan
saya dengan berita bahwa Jawa Barat juga akan melimpahkan 5 cabur lagi untuk dihelat di Subang. Di Subang. Akan dilaksanakan di Subang. Jadi sangat berbangga momentum ini, karena momentum Porprov ini tidak akan terjadi 4 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ke depan balik lagi ke Subang. Jadi saya kemarin diskusi dengan Pemda agar segera mempersiapkan semua, karena keberhasilan, kesuksesan dalam hal penyelenggaraan, sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi, sukses administrasi bukan hanya sekedar tanggung jawab KONI, cabur, atlet, pelatih, tapi tanggung jawab bersama pemerintah Subang, masyarakat Subang. Saya mengharapkan KONI Subang agar Subang menjadi kabupaten yang menjadi tuan rumah terbaik nanti di Porprov November 2022, sehingga tamu-tamu 26 kabupaten yang akan datang ke Subang menjadi ketika pulang mereka berkesan lah, membawa kesan yang baik terhadap Kabupaten Subang. Siap. Baik, nah secara target sendiri ini seperti apa Kang sejauh ini buat KONI Subang, menargetkan mungkin berapa, mendulang medali berapa seperti itu? Ada target tersendiri? Targetan kita tahu di Subang ini dua penyelenggaraan ke belakang kita ranking 17 dengan perolehan 13 emas. Di tahun 2018 ya, 2018. Terus di tahun 2014-nya kita juga sama dengan 17, cuma emasnya cuma 9 kalau tidak salah. Ya, kalau tidak salah 9 emas. Jadi di tahun 2022 ini kami punya target masuk 10 besar. Ya, masuk 10 besar. Cuma kalau masuk 10 besar hitung-hitungan emasnya kami belum bisa mengatakan, karena ada penambahan nomor-nomor pertandingan yang akan bertanding nanti. Jadi kita di target kita 10 besar. Kita 10 besar dulu, padahal tujuannya 5 besar. 5 besar, cuma 10 besar dulu. 5 besarnya bonus saja. Informasi terakhir dari masyarakat Subang. Baik. Nah, kalau misalkan potensi cabur yang kira-kira akan mendulang medali ini, kira-kira cabur apa saja begitu, Kang? Kita maksimalkan hampir semua cabur untuk mendulang medali. Dengan monitoring dan evaluasi KONI Kabupaten Subang terhadap cabur-cabur. Siap. Gitu. Jadi kita pantau terus semua latihan, apalagi nanti ada pemusatan latihan untuk para atlet yang langsung ditangani oleh KONI dan konsultan olahraga. Porprov ini akan datang 130.000 pendatang yang akan datang ke sini. 10% dari jumlah penduduk Kabupaten Subang. Dengan perputaran ekonomi yang sudah saya hasil analisa riset ke lapangan, sampel BK kemarin, perputaran hampir 500 miliar selama 12 hari. Jadi UMKM ini kemarin BK saja tidak dimanfaatkan potensi itu. Dengan waktu hanya 3 hari. Ini ada 14 hari. Kebutuhan kamar kurang lebih hampir 39.000 kamar. Saya data di Subang hanya ada kurang lebih 1.400 sampai 1.800 kamar yang mungkin sekarang sudah ada hotel baru. Kekurangan 35.000 kamar. Siap. Bayangkan saja, saya hitung rata-rata. Kalau rata-rata itu dihitung hanya paling rendah 350.000. Hotel saja perputaran hotelnya hampir 40 miliar. 40 miliar ya, betul. Hampir 40. Nah, saya hitung kemarin kulinernya, saya riset kemarin. Rata-rata satu kali makan itu rata-rata harga dasar dari makan itu 35.000. 35.000 ya dikali 3 kali makan. Iya. Satu hari. Udah 100.000 lah minimal ya. Udah 100.000. 100.000 atlet yang akan datang ke Subang itu ya kurang lebih hampir dari semua cabur yang akan datang ke Subang itu hampir 1
10 ribuan. 10 ribuan. Dalam official. Siap. Itu aja udah 20 ribu ya. 7 karena rata-rata itu 20 ribu. Bayangkan berapa perputaran yang punya catering rumah makan. Dan saya yang kemarin di BK ini mereka mencari oleh-oleh Subang. Iya. Dan tidak ada yang jeli ke sana. Baik dari dinas koperasinya, baik dari dinas perdagangan yang mengkoordinir UMKM baik dari handicraftnya, dari ciri khas oleh Subang makanannya, yang standby pakai stand gitu, sehingga mereka tidak kebingungan cari oleh-oleh. Nah ini jangan sampai terjadi pas pelaksanaan Porprov. Baik. Sayang. Siap. Baik. Nah, Kang, berbicara soal ini tadi kita sudah berbincang mengenai soal KONI nih. Tentunya sekarang kita akan coba berbincang mengenai hal yang lain. Saya dengar Kang ARD juga kemarin kan sempat dengar mendaftar menjadi calon bupati ya dari Partai Nasdem. Ini kira-kira benar ya rumor itu ya? Aduh.